sembuh? Jawaban malaikat berkata, kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Kita pulang dari tempat ini kita punya kepastian. Kita tidak berkata, ya mudah-mudahan rumah tangga saya dipulihkan. Ya mudah-mudahan suami saya dijamah Tuhan. Ya mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Tapi kita keluar dari tempat ini, kita berjalan pasti. Saya tahu saya terima mujizat. Saya tahu saya terima berkat. Saya tahu saya disembuhkan. Saya tahu saya menerima perkara yang besar. Ayat ini bilang sebab aku mempunyai keyakinan. Kenapa kita datang doa malam ini? Ada kematian. Keyakinan, hei. Kenapa kita datang doa malam ini? Enggak, saya cuma mau lihat Gilbert aja. Ntar dia kurus, ntar dia gemuk, ntar dia kurus, dia gemuk. Saya cuma pengen tahu sekarang lagi season apa dia ini. Kenapa sudah datang doa malam ini? Sama-sama bilang keyakinan. Kalau sudah datang karena diajak mertua, sudah pulang biasa. Tapi kalau sudah pulang dengan keyakinan, sudah datang dengan keyakinan, sudah pulang dengan mujizat. Ada tulisan ini doa malam, selesai jam 12. Sebab saya belum mulai khotbah, saya baru baca Alkitab. Itu juga baru 5 kalimat pertama. 5 kata pertama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kenapa Bartimeus berteriak, Jesus son of David have mercy on me? Jawaban saya keyakinan. Setan gak peduli sudah pergi ke gereja. Setan gak peduli sudah berdoa. Setan gak peduli sudah buat apapun selama tidak ada keyakinan. The devil like to kill. Setan senang membunuh your faith, keyakinan saudara. Setan gak peduli sudah lumpa-lumpa di gereja. Setan gak peduli sudah nyanyi semangat. Setan gak peduli sudah pelayanan. Sejauh sudah tidak ada keyakinan. Gini. Bartimeus bilang, Jesus son of David have mercy on me. Lalu murid-murid Yesus bilang apa? Hello? Murid-murid Yesus bilang apa? Diam. Kenapa dia disuruh diam? Karena dia miskin. Coba kalau dia kaya. Petrus langsung bilang sama Thomas, Tom, gendong dia. Siapa tahu nanti persembahannya kalau dia sembuh, lumayan kita ini, lumayan. Lumayan, orang kaya. Tapi sayang dia miskin. Jesus son of David have mercy on me. Petrus bilang, diam. Thomas bilang, kenapa suruh diam? Ya yang kayak gini juga kalau disembuhin, ujung-ujungnya minta ongkos sama kita. Ya, udahlah. Kenapa murid-murid Yesus bilang diam? Karena setan mau membunuh keyakinan. Dia nggak mau tahu Bartimeus berteriak.
Tapi sejauh dia nggak punya keyakinan, sejauh akhirnya Bartimeus kecewa, sejauh akhirnya Bartimeus lemah, sejauh akhirnya Bartimeus bermain dengan logika dan berkata buktinya saya disakiti, saya dikecewakan, saya dilukai. Hari ini saya mau bilang hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai anyone, anything kill your faith. Sama-sama bilang sama saya tidak akan membiarkan. Ucapkan kalimat ini sebagai langkah profetis saudara. Saya tidak akan membiarkan siapapun dan apapun membunuh iman saya. Faktanya adalah saya buta. Faktanya adalah saya pengemis. Faktanya adalah saya miskin. But my faith, I know. Saya tahu. Saya akan terima mujizat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Orang boleh sakiti hati saya. Tapi orang tidak boleh bunuh iman saya. Orang boleh kecewakan saya, tapi saya tidak akan membiarkan orang membunuh iman saya. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Bartimeus berteriak lebih keras lagi. Ketika orang mengecewakan dan menyakitkan, ketika faktanya melukai, tetapi Bartimeus tidak mau menyerah. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia punya keyakinan yang kokoh. Yesus tidak mungkin mengecewakan. Yesus tidak mungkin membiarkan. Yesus tidak mungkin mempermalukan. Yesus tidak mungkin tidak mengerjakan mujizat baginya. Amin. Berapa kali dia disuruh diam? Alkitab tidak menjelaskan berapa kali. Tapi yang pasti saya tahu satu hal. Sampai kapan Bartimeus berteriak, sampai Yesus bertindak dan dia menerima haknya sebagai orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sampai kapan saya harus bertahan? Pendeta, saya udah percaya pendeta. Tapi selalu saya kecewa, selalu saya ada masalah. Sampai kapan saya harus bertahan? Sampai saya melihat janji Tuhan digenapi. Amin. Ya tapi umur saya sekarang udah 37 pendeta, saya belum dapat pasangan teman hidup, terus gimana? Saya selalu bilang gini, jomblo tidak dosa. Wah, jomblo-jomblo langsung ambil Twitter, lalu upload di Twitter. Jomblo tidak dosa, @Pastor Gilbert L. Semua anak-anak muda dengar, jomblo tidak dosa. Lebih baik jomblonya lama daripada jadi piala bergilir. Jomblo tidak dosa. Tapi sekali dapat yang dari Tuhan. Ini yang tepuk tangan jomblo sudah putus asa ini. Hari ini dia bilang, Tuhan terima kasih, di doa malam jomblo pun disebut, haleluya. Alkitab bicara, bangsa Israel diserang oleh Midian. Dan Alkitab berkata Midian begitu jahat sekali. Setiap kali bangsa Israel selesai menabur, waktu mereka mau menuai, bangsa Midian datang berbanyak-banyak sampai tidak ada sesuatu lagi yang dimiliki oleh bangsa Israel. Bangsa umat Allah, bangsa pilihan. Sampai Alkitab berkata, mereka menjadi sangat melarat. Saudara boleh lihat nanti sampai rumah Hakim-Hakim pasal 6. Nggak usah buka sekarang, percaya saya udah persiapan pasti betul. Ya, daripada sudah buka Alkitab lagi bingung, hakim-hakim di mana sih? Dia tanya sama sebelahnya, hakim-hakim di mana sih? Sebelah langsung jawab, di pengadilan banyak.
Alkitab berkata sehingga bangsa Israel menjadi sangat melarat. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana bangsa pilihan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana umat Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana bangsa yang dikasihi oleh Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang ditetapkan oleh Allah. Bangsa yang diberkati oleh Allah. Ada tulisan mereka menjadi sangat melarat. Siapa yang setuju sama saya? Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Terima kasih buat 100 tangan yang terangkat. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan tidak pernah salah? Amin. Kalau engkau sakit, Tuhan tidak salah. Kalau engkau miskin, Tuhan tidak salah. Kalau suamimu udah 3 minggu gak pulang, Tuhan tidak salah. Kalau engkau punya mertua yang cerewet, Tuhan tidak salah. Kalau engkau nyebrang lalu ditabrak bajai, Tuhan tidak salah, supir bajai yang salah. Kalau engkau turun dari ojek, betismu kena knalpot, Tuhan tidak salah. Kalau engkau ditipu oleh orang gereja juga, pendeta saya nggak sangka pendeta dia orang gereja juga, hamba Tuhan juga pendeta. Cuma bukan dari Betani sih. Sebagian bilang justru kalau saya dari Betani. Dosa lu. Ya kan? Engkau ditipu sama orang Kristen juga, Tuhan tidak salah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Itu dulu yang harus kau yakini. Bangsa Israel menjadi sangat melarat, Tuhan tidak salah. Tapi kita selalu punya kecenderungan marahin Tuhan karena kita pikir Tuhan salah. Hari ini saya mau bilang kalau saudara sedang kecewa sama Tuhan apapun alasannya. Ingat, Yusuf masuk penjara karena difitnah oleh istrinya Potifar sebagai pemerkosa. Dia tidak salah. Tuhan tidak salah. Ada 2 hal kenapa ada masalah. 1, either kitanya salah. Amin. Bilang sama sebelah, lu yang salah tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Kalau sampai ada masalah ada 2 alasan. 1, sayanya yang salah. Atau yang kedua, saya tidak salah, Tuhan tidak salah, proses sedang berjalan. Tetapi di balik ini akan ada mahkota kemuliaan yang menanti. Makanya Alkitab bilang jangan kamu menghakimi. Sorry ya. Saya ini kalau jadi pendeta ini ngomong apa adanya ini. Sorry ya, gak apa-apa ya, jangan tersinggung ya. Di gereja itu banyak hakim-hakim amatiran. Pakai bahasa saya suka bilang ini, di gereja banyak hakim-hakim kampungan. Kalau lihat ada orang masalah, tuh lagi dihajar Tuhan dia. Makanya tuh lu lihat dong, lagi dihajar Tuhan dia. Habis orangnya belagu banget sih, sombong banget. Ih, najis. Bilang sama sebelah saudara, jangan suka menghakimi orang. Orang Indonesia dari pertama senangnya ngurusin orang. Pelajaran sejarah. Pangeran Diponegoro matinya kapan? Bayangkan. Opak saya aja meninggal kapan saya lupa. Ngapain saya mesti ingat-ingat Pangeran Diponegoro? Sudah jatuh Pangeran Diponegoro. Ada orang Batak di Surabaya. Guru ngajar. Saudara-saudara Imam Bonjol itu telah berjasa di bangsa kita. Cerita segala-galanya tentang Imam Bonjol. Ini Batak satu nama Tumpal. Badung banget, gak pernah mau dengerin guru ngajar. Akhirnya guru marah. Tumpal kemari sini. Tumpal maju. Kenapa Bu? Coba jelaskan yang Ibu jelaskan tadi. Yang mana Bu? Tentang Imam Bonjol. Kamu gak denger ya? Soal Imam Bonjol. Sebelum saya jelaskan Imam Bonjol, saya mau nanya dulu. Pendeta Ramses Sihaan itu siapa Bu? Lu
Mana saya tahu, kata bu gurunya. Baik, karena ibu nggak tahu, ibu urus saja imam ibu, saya urus pendeta saya. Di antara kita tidak boleh saling menyerang, katanya. Itu baru pelajaran sejarah. Pelajaran matematika. Joko membeli penggaris. Satu penggaris harga 2.500. Dia juga membeli pensil. Satu pensil seharga 4.000. Joko juga membeli rautan. Satu rautan seharga 12.000. Ketika dia memberikan uang 120.000 dan dia mendapat kembali 7.500. Berapa pensil yang dia beli, berapa penggaris yang dia beli, berapa rautan yang dia beli? Jawabnya apa? Urusan Joko. Dia mau beli berapa, kembalinya berapa, ngapain lu ikut campur? Kita tuh dari pertama. Jangan suka ngurusin orang, bilang sama sebelah, jangan suka ngurusin orang. Amin. Jangan suka menghakimi orang. Masalah aja sudah nggak tahu, hakimi orang. Hakim-hakim amatiran kampungan, saudara-saudara. Belajar jadi orang yang menyadari. Kalau kita ada masalah atau seorang ada masalah, satu, Tuhan tidak pernah salah. Yang setuju sama saya angkat tangan bilang amin. Amin. Yang kedua, kalau Tuhan tidak pernah salah, bisa jadi saya salah. Amin. Dan kalau saya salah, saya harus berubah. Tapi yang ketiga, bisa jadi Tuhan gak salah, saya gak salah. Proses sedang berlangsung karena Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, ada sesuatu yang lebih baik. Sama-sama bilang, ini ucapan profetis nih, sama-sama bilang ada sesuatu yang lebih baik. Belajar tegar aja ngadepin masalah. Kita bukan orang-orang lemah, kita bukan orang-orang tidak berdaya. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Setuju katakan amin. Biarin tuh geluduk bunyi, suara kita lebih keras di sini. Habis tepuk tangan deh. Sama-sama bilang bangsa umat Tuhan melarat. Sama-sama bilang sama saya, bangsa umat Tuhan melarat. Bilang sama sebelah saudara, saya gak mau gitu. Siapa yang mau melarat, saya doain khusus. Ada urapan melarat hari ini. Saya justru udah capek melarat pendeta. Amin. Mereka berseru kepada Tuhan. Dari mulainya nyalahin Tuhan, akhirnya berseru kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang yang bernama siapa? Gideon. Lalu apa yang terjadi? Gideon sedang takut. Sedang memeras anggur di tempat pengirikan gandum. Supaya tersembunyi. Tuhan tidak bilang, hai pengecut. No. Tuhan menyapa Gideon. Apa yang Tuhan bilang? Aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Terima kasih untuk tidak bilang amin. Gideon sedang takut. Gideon sedang bingung. Gideon sedang panik. Gideon sedang don't know what to do. Seperti sebagian kita, mungkin kita masih tegak, tapi sebetulnya jiwa kita sedang panik. Kita sebetulnya sedang menutupi sesuatu karena we just don't know what to do. Kita merasa saya udah buat segala sesuatunya, tapi just no solution. Gak ada jalan keluar. So Gideon bilang, I don't know what to do. Dia cuma ngerjain sesuatu yang rutin. Dia sedang memeras anggur di tempat pengirikan gandum karena dia takut. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Aku
menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak tertarik melihat fakta yang ada. Tuhan selalu berbicara tentang apa rencananya buat hidup kita. Hari ini saya mau ucapkan hal yang sama buat saudara. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Amin. Oke. Sekarang Gideon ada persoalan. Dia lihat dirinya, my feeling said, perasaan saya bilang, I am nobody. Perasaan saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Perasaan saya bilang, saya pengecut. Perasaan saya bilang, saya sedang takut. Perasaan saya bilang, saya sedang sembunyi. Perasaan saya bilang, I am not worthy. Saya nggak layak. Yang kedua, faktanya adalah saya melarat. Faktanya adalah bangsa Israel dipermainkan. Faktanya adalah musuh terlalu kuat. Halo. Ada 3 persoalan kita. 1, logika. Sama-sama bilang sama saya logika. Bilang sama sebelah, lu sok pinter sih. Orang tuh kalau pinter biasa. Yang repot yang sok pinter. Bener. Orang kalau ganteng biasa. Ganteng, orang pernah lihat orang ganteng gak? Orang ganteng tuh biasa. Diajak foto, oh iya silakan. Yang repot yang sok ganteng. Baru lewat, sorry ya saya gak ada waktu untuk foto. Lu siapa yang mau foto? Lu juga. Lu orang cantik itu biasa. Pernah lihat orang cantik gak? Biasa. Yang repot itu orang yang sok cantik. Pernah ketemu orang sok cantik? Dia ngerasa seluruh Betani naksir dia. Sampai kucing aja lihat dia meow. Ada yang lihat gitu? Bu, tatapan ibu penuh makna bu. Habis ada ibu-ibu ngeliatin saya gini. Mengenal namanya, dulu mandu muda mengenum. Kayaknya satu Surabaya gitu ngeliatin. Kenapa sih semua orang ngeliatin gue naksir atau apa sih? Ih, najis. Masalah kita kadang-kadang yang pertama apa? Logika. Orang Belanda bilang logika. Sonder logika. Logika. Yang kedua apa? Perasaan. Iya saya rasa-rasa sih pendeta kayaknya gimana gitu. Saya udah berdoa tapi gimana ya. Kayaknya perasaan saya tuh kayak gimana gitu. Kayaknya gak ada jalan keluar. Kayaknya Tuhan tuh gak bela gitu. Kayaknya saya jauh gitu dari segala sesuatu. Yang ketiga apa? Fakta. Sama-sama bilang sama saya fakta. When you pray. Waktu saudara berdoa yang saudara perlu keyakinan. Yang setuju sama saya katakan amin. It's not about your logic. It's not about your feeling. It's not about the facts. Bukan soal logika. Ya tapi kan kita juga mesti pakai logika. I know. Tapi kita juga mesti pakai iman. Logika saya terbatas. Tapi Allah saya adalah Allah yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Yang kedua feeling. Let your faith kill your logic. Let your faith kill your feelings. Let your faith kill every faith. Faktanya adalah kita menderita. Nah, iblis ahli mainkan logika, perasaan, dan fakta. Betul? Itu yang suka bikin saudara kecewa kan? Ya, wanita pendarahan 12 tahun faktanya dia pendarahan. Perasaannya bilang, I cannot touch his garment. Faktanya adalah nggak mungkin. Dan sekarang logikanya bermain. Percuma saya buat apapun. Tetapi her faith, imannya bilang, asal ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku sembuh.
Malam ini saudara ada pilihan. Saudara mau pulang dengan fakta Midian membuat kami melarat. Persoalan membuat kami sengsara. Badai di rumah tangga kami. Keadaan hidup saya sedang ada dalam masalah yang berat. Logikanya adalah gak ada jalan keluar. Perasaan saya rasanya udah gak sanggup. Hari ini saya mau bilang, saudara mau pakai faith atau saudara mau pakai gabungan dari logika, feelings, or fact. Sekarang Gideon, logikanya bilang, saya gak mungkin bisa. Feelingnya bilang, habis saya. Faktanya, Midian udah menghabisi semuanya. Tapi sekarang Tuhan bilang, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Sama-sama bilang saya pahlawan. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Apa bedanya pahlawan sama pengkhianat? Apa bedanya pahlawan sama pengkhianat? Di Ponorogo itu pahlawan atau pengkhianat? Di Ponorogo itu pahlawan atau pengkhianat? Ini yang namanya sok pinter. Di Ponorogo itu pahlawan atau pengkhianat? Hah? Tergantung buat siapa. Betul? Tanya dulu dong, tergantung buat siapa. Buat Belanda dia pengkhianat. Buat Belanda dia pemberontak. Betul? Ya kan? Sama seperti presiden Timur sekarang. Sanan Agusmau. Itu pahlawan atau pemberontak? Hah? Hah? Udah diajarin. Tanya dulu tergantung buat siapa? Tergantung buat siapa? Buat Indonesia dia pernah masuk penjara sebagai pemberontak kok. Tapi buat Timor Leste dia adalah pahlawan. Apa bedanya pahlawan sama pengkhianat? Seandainya Sanan Agusmau waktu itu, ketika dia ditangkap dan dia menyerah, dia cuma jalan setengah jalan, dia tetap seorang pengkhianat. Seandainya Pangeran Diponegoro setengah jalan lalu menyerah, dia tetap pengkhianat. Tetapi seorang pahlawan adalah dia bertahan terus sampai akhir apapun harganya, sampai dia melihat kemenangan tersedia. Yang setuju sama saya katakan amin. Bu, kalau ada masalah sedikit sudah bilang, saya cerai aja pendeta. Saya udah gak kuat ngadepin semua. Pengkhianat. Jangan ketawa, pengkhianat ketawa-ketawa lagi. Adik-adik muda kalau engkau berkata, ya habis gimana pendeta? Saya tuh doa gitu, cari yang seiman belum dapat-dapat. Ya sudahlah pendeta, tidak ada rotan akar pun jadilah. Ya kan? Ya habis zaman sekarang begini pendeta, cara pacarannya gak bisa gitu. Kesenggol darah Yesus, gak bisa pendeta. Zaman sekarang pacarannya gitu pendeta, kayak gurita. Main rabas sana rabas ini. Dia jamah segenap tubuhku. Wanitanya bukan sadar malah. Aku berserah. Prianya tambah semangat kan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Wanitanya bukan sadar malah, jangan lelah bekerja di ladangnya saya. Ya mama. Wanita yang membiarkan tubuhnya diraba-raba oleh pasangannya, dia adalah wanita yang bego. Sorry ya, saya pendeta kalau ngomong apa adanya. Saya gak bisa tuh ngomong, saudara-saudara kalau sudah wanita terus membiarkan tubuh sudah diraba-raba oleh pasangan saudara, kurang layak, bego. Saudara kan anak Tuhan, anak raja. Amin. Kalau mulai disenggol, dalam nama Yesus, roh-roh perzinahan aku hancurkan. Tinggal suami saudara langsung. Cowok sudah langsung, oh sandalama, sandalama, sandalama.
Laki-laki Kristen yang suka raba-raba tubuh pacarnya, saya beri nama laki-laki biadab. Yang ketawa biadab. Biarin sudah marah sama saya. Saya kalau khotbah saya sayang sama saudara. Saya nggak mau sudah cuma amin pulang buat lagi. Memang sih pendeta, saya melakukan hubungan seks sebelum nikah sama pacar saya pendeta. Tapi saya setiap kali berdoa kok supaya Tuhan lindungi dan tidak hamil. Puji Tuhan udah 3 tahun terakhir ini Tuhan jaga pendeta. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Gila kali lu ya.